Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Kabar duka datang daripada anak artis ternama Indonesia, yaitu Raffi Ahmad ya, dimana Rafattar anaknya mengalami kecelakaan yang menabrak sebuah truk ya teman-teman. Namun sebelum kita lanjut lebih dalam ya, di sini saya ditemani oleh Mbak Ilo bakal membahas ya tentang kejadian tersebut dan menyangkut pautkannya dengan ramalan Bang Tigor Otadan. Ya, Mbak Hilo sendiri ya mungkin belum mengenal sosok lebih dalam siapa Bang Tigor ya. Bang Tigor adalah sosok paranormal atau indigo yang selalu meramal kejadian-kejadian yang di luar nalar ya, terutama di Indonesia ya. Ya, sebetulnya kejadian apa sih yang menimpa Rafattar? Kita bakal bacain dulu Mbak Ilo, baru nanti kita sangkut pautkan dengan ramalan yang diramal oleh Bang Tigor ya, sebelum kejadian anak Raffi Ahmad ini ya teman-teman. Dari pikiran rakyat ya, presenter Raffi Ahmad menanyakan kronologis kecelakaan yang dialami anak sulungnya Rafattar Malik Ahmad pada Mbak Lala. Pengasuh Rafattar itu mengatakan bahwa insiden kecelakaan terjadi saat mobil mereka akan masuk tol Antasari, Depok. Mobil yang dikendarai sopir dengan membawa Mbak Lala dan Rafattar melaju dengan kecepatan lambat. Tiba-tiba mobil truk di depan mereka berhenti mendadak. Mobil nabrak ya tadi, enggak apa-apa. Tapi kata Raffi Ahmad dikutip pikiran rakyat.com dalam kanal Rans Entertainment pada Minggu 19 Desember 2021. Dikarenakan dimensi truk yang tinggi, mobil yang ditumpangi Rafattar dan Mbak Lala itu menabrak belakang truk tersebut teman-teman. Jadi injak rem, tapi karena truk angkut itu kan tinggi, kena besinya, kena si bemper atasnya, kata Mbak Lala. Raffi Ahmad pun sempat khawatir dengan kondisi Rafattar setelah mendengar cerita dari Mbak Lala. Oke. Beruntungnya Mbak Lala dan Rafattar saat itu memakai safety belt sehingga mereka tidak mengalami luka yang berarti. Alhamdulillah kita pakai safety belt semua, alhamdulillah, kata ujar Mbak Lala. Suami Nagita Slavina itu mewanti-wanti agar sopirnya lebih hati-hati mengemudikan mobil. Udah lain kali makanya hati-hati, yang penting kita berdoa terus, ucap Raffi Ahmad. Raffi Ahmad pun mengaku memang sudah percaya pada Mbak Lala. Ya sudah sejak 6 tahun lalu mengasuh Rafattar Malik Ahmad. Ayah dua anak itu mengapresiasi kerja Mbak Lala dengan memberikan uang 100 juta kepadanya. Nah, kemudian kita teman-teman menyambungkannya dengan ramalan daripada Bang Tigor Otadan ya Mbak ya, seorang indigo ya, yang walaupun beliau itu tidak mengakui bahwasanya beliau itu adalah seorang indigo, tapi kita sendiri menyaksikan bahwasanya Bang Tigor itu memiliki kemampuan yang lebih ya, bahkan bisa disamakan dengan almarhumah Mbak Yu. Almarhumah Mbak Yu sendiri Mbak Yu kenal kan, sosok beliau itu luar biasa sekali kan. Oke, jadi Bang Tigor Otadan itu secara khusus ya tidak ada bilang bahwasanya akan terjadi kecelakaan kepada anak artis, itu nggak ada sih sebetulnya Mbak Yu. Beliau itu sempat mengatakan dalam unggahannya ya, mengatakan bahwasanya di akhir tahun ini Mbak Ilo akan terjadi kecelakaan memang ya, tidak melibatkan artis, cuman beliau itu lebih kepada sekelompok masyarakat yang menaiki sebuah bus ya, sebuah angkot mungkin, dan kemudian mengalami kecelakaan dan meninggal dunia semua yang ada di dalam. Nah, sebetulnya Bang Tigor berpesan seperti ini, bahwasanya di akhir tahun ini jangan ada yang keluar rumah dulu kalau tidak ada kegiatan yang berarti. Itu sih poin penting yang bisa saya ambil seperti itu Mbak Ilo. Menurut Mbak Ilo sendiri gitu, bagaimana menyikapi
fenomena seperti ini Mbak Elo? Atas ramalan daripada Bang Tigor, kemudian akhir tahun yang sangat-sangat mencekam yang telah diramal oleh banyak indigo itu memang diakui banyak sekali bencana-bencana gitu Mbak Elo. Ya, terutama ya dari tim kita pun sudah ada meramal juga tentang kejadian-kejadian di era akhir tahun ini ya. Ya, mereka mengatakan bahwasanya ada bencana, musibah. Nah, itu nyatanya memang terbukti gitu dan nyatanya terjadi kenyataan seperti itu. Nah, jadi yang saya himbau kepada masyarakat dan kepada seluruh rakyat Indonesia yang ada di tanah air ya khususnya ya. Nah, kita harus mewaspadai ataupun berhati-hati jika kita berpergian di akhir tahun. Nah, terutama kita ya, kalau seandainya kita tidak ada kepentingan yang penting sekali, sebaiknya ditunda dulu. Nah, gitu. Untuk apa? Gunanya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Nah, apalagi seperti itu ya. Nah, itu tadi saya dengar motor tiba-tiba berhenti mendadak. Nah, itu satu hal lagi yang perlu saya beritahu gitu ya. Kita membawa kendaraan atau membawa mobil ya, kita jangan terlalu rapat gitu. Nah, efeknya itu tadi, kita tidak tahu bahwasanya di walaupun jalan itu mulus, tidak ada apa, kita tidak tahu toh itu tiba-tiba di depan itu berhenti. Nah, sebaiknya kita jaga jarak gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengamankan. Jadi sebetulnya gini Mbak Elo, ini kan di jalan tol Mbak Elo. Jalan tol itu artinya jalan bebas hambatan. Iya benar. Kalau memang mobil di tol itu jalannya pelan ya namanya bukan jalan tol. Iya benar. Nah, jadi yang dibilang sama Bang Tigor itu kecelakaan itu ibaratnya ya kita antisipasi aja gitu. Kalau bisa kegiatan itu dilakukan dari rumah ya dari rumah. Itu tanpa harus keluar rumah, tanpa harus pergi menggunakan kendaraan ataupun transportasi lainnya. Nah, kalau dibilang tadi kata Mbak Lala ya, pengasuh dari Pak Rapatar bilang mobil truknya itu tiba-tiba berhenti. Ya itu kita nggak tahu gitu karena tol itu kan bebas hambatan sehingga para kendaraan itu memacu kendaraannya sangat tinggi. Lepas apakah ada ada fungsi yang tidak beres dengan kendaraan yang ada di depan kita tuh nggak tahu Mbak Ilo. Apakah ada ban bocor dari yang di depan kita nggak tahu, makanya itu udah jadi takdir kita juga sebetulnya. Tapi kita Bang Tigor juga udah berpesan bahwasanya untuk menghindari itu semua ya jangan keluar rumah. Maka saya bilang seandainya tidak penting kali ya jangan berpergian, kan sebelumnya sudah saya beritahu. Nah, itu tadi. Ketika motor di depan kita, kalau kita bisa kita potong saja langsung, jangan kita menempel di belakangnya gitu, terlalu berdekatan. Nah, itu tadi efek sampingnya itu tadi. Ketika di depan kita rem mendadak, kita jadi korban di belakangnya seperti itu. Karena mungkin dari pandangan Bahilo ya teman-teman, untuk setiap orang itu nggak mungkin di rumah aja. Oke, memang benar. Kita perlu perlu bekerja, perlu mencari nafkah. Oke, memang itu. Cuman memang yang perlu diantisipasi ya, yang sudah diramalkan oleh Bang Tigor bakal ada kecelakaan yang menimpa suatu keluarga saat berpergian ya. Itu harus diantisipasi ya, dan harus diingat. Jadi mungkin sampai sini dulu Mbak Ilo, kita lagi-lagi ya turut berduka cita lah atas kejadian yang menimpa anak artis ternama yaitu Bang Raffi Ahmad ya. Jadi sampai sini dulu perjumpaan kita ya, membahas tentang ramalan Bang Tigor yang menyangkut tentang kejadian yang menimpa artis ternama Raffi Ahmad. Sampai di sini juga ya Mbak Ilo.